Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Nah, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran kakak. Apa itu kakak? Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan pimpin oleh kalian untuk berdoa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita telah berdoa ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk selanjutnya pada hari ini siapa yang tidak masuk? Kemana Firman? Oh, tidak ada surat? Tidak. Oke, Firman. Siapa lagi yang tidak masuk? Kemana? Tidak ada surat? Tidak. Muhammad Zikr. Oke. Siapa lagi? Sudah? Dua. Nah, untuk yang masuk, saya ingatkan kembali ya, bahwa setiap kalian tidak masuk sekolah diharap mengirimkan sebelum dilanjut pada materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Masih ingat kan materi yang sebelumnya yang Anda pelajari? Masih. Materi apa? Definisi komputasional. Siapa yang tahu definisi komputasional? Barangkali. Silakan. Berpikir komputasional adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan ilmu komputer. Oke. Memiliki tujuan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta ini mampu memahami konsep berpikir komputasional. Nah, jadi kalian harus mampu mempelajari memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, peserta ini mampu memberikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional sebagai permasalahan atau pemecahan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam pembelajaran ini harus ada manfaatnya. Buat apa kita belajar kalau tidak ada manfaat? Nah, oleh sebab itu, supaya kita belajar lebih bermanfaat, maka harus bagaimana belajarnya? Harus sungguh. Oke, kita masuk ke manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, si robot juga sedang berpikir, mengapa mempelajari materi ini penting. Ada pun manfaatnya, yaitu meningkatkan kemampuan dalam menggunakan. Tadi kan mengacu pada berpikir komputasional, meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Kemudian lanjut melatih kita dalam kreatif. Sebab itu maka kalian harus lebih kreatif di dalam setiap kegiatan. Di sini ada gambaran
PD lembar kerja peserta LKPD-nya nanti akan secara langsung kalian kerjakan dari kelompok. Setelah mengisi LKPD selesai, maka perwakilan tiap anggota kelompok akan tampil ke depan melakukan presentasi. Kita LKPD-nya mana ya? Bisa diakses di mana saja. Bahkan orang tua kalian juga bisa melihatnya. Tuh, bisa melihat hasil pekerjaan kalian secara online dari handphone. Tuh. Kemudian selanjutnya setelah presentasi nanti kalian juga harus menyimpulkan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kemudian mengerjakan evaluasi. Evaluasi nanti akan kalian kerjakan seperti biasa di mana mengerjakan? Di sedikit gambaran materi. Kalau tadi gambaran kegiatan, kalau sekarang ada gambaran materi. Gambaran materi mengenai berpikir komputasional. Yang pertama mengenai definisi berpikir komputasional, kalian semua sudah paham, sudah bisa. Yang mana? Kemudian yang akan kita perdalam hari ini yaitu mengenai prinsip berpikir komputasional. Adapun prinsip berpikir komputasional itu terbagi menjadi yang pertama ada apa? Dekomposisi atau dekomposisi. Kemudian dekomposisi di sana atau dekomposisi itu merupakan pemecahan suatu masalah menjadi masalah yang kecil, dibuat menjadi atau dipecah menjadi masalah yang sangat kecil supaya apa? Kita bisa menyelesaikan. Kemudian yang kedua recognition atau pattern recognition. Di sana yaitu berhubungan dengan pengenalan pola. Bisa pola bilangan, pola gambar. Kemudian yang selanjutnya abstraksi. Yang ketiga abstraksi di sana itu kalian harus mampu menemukan hal-hal yang sangat penting. Yang selanjutnya algorithmic thinking atau berpikir algoritmik atau algoritma. Nah, di sini berarti kalian itu harus mampu menyusun permasalahan mulai dari awal sampai akhir. Misalnya bagaimana cara membuat nasi liwet. Nah, mulai dari membasuh beras sampai nasi siap susun oleh kalian secara itu berpikir algoritma. Seperti yang tadi saya katakan, kalian akan dikenalkan terhadap permasalahan. Oke, sebelah sini aja. Lihat. Oke, baca permasalahannya apa? Di kampung halaman ada berbuat rencana akan mengadakan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang akan diikuti oleh semua warga yang dimeriahkan dengan permainan dan perlombaan. Coba renungkan oleh Anda untuk kelancaran acara tersebut apa saja yang harus dipersiapkan agar acara terlaksana dengan baik dan sempurna. Oke, nah jadi sekarang kita berada di bulan Agustus ya. Dan biasanya di bulan Agustus suka ada perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, masalahnya di sini di kampung halaman Anda berencana akan mengadakan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, yang akan diikuti oleh semua warga yang dimeriahkan dengan permainan dan perlombaan. Coba renungkan oleh Anda untuk kelancaran acara tersebut
apa saja yang harus dipersiapkan agar acara terlaksana dengan lancar dan sempurna. Jadi, anak-anak susun perencanaan apa saja yang harus dipersiapkan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, boleh satu masing-masing kelompok akan saya kasih kertas untuk diisi. Untuk diisi nanti bisa ditempel di depan. Oh, kelompok ini yang penting. Oke, silakan renungkan apa saja yang harus disediakan, dipersiapkan. Silakan boleh berdiskusi. Oke, saya kasih waktu 3 menit. Saya kasih waktu 3 menit. Masing-masing anggota boleh menulis 2 atau 3 pendapatnya. Silakan. Oke, silahkan. Boleh setiap anggota kelompok boleh menulis 2 atau 3 mengenai apa saja yang harus dipersiapkan ketika suatu daerah akan mengadakan perayaan hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Boleh lebih. Misalnya tadi lebih dari 3. Silakan tempel di sini. Ya, silakan. Oke. Ya, jangan sampai nulisnya kebalik ya. Nanti tidak bisa ditempel. Ya, ada lemnya di belakang supaya bisa ditempel. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kelompok 4 sudah. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Oke, seperti itu supaya lebih tertib ya, giliran depannya gantian. Oke, sudah semua ya. Saya periksa dulu hasil pekerjaannya. Oke, tepuk tangan bagus. Jadi setiap kegiatan apabila direncanakan maka hasilnya akan bagaimana? Sempurna. Akan baik. Setiap ini juga di kampung halaman kalian berencana mengadakan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Maka hal tersebut harus direncanakan. Direncanakan sebaik mungkin. Nah, perencanaan tersebut yang kalian barusan tuangkan itu termasuk ke termasuk ke mana? Itulah yang dikatakan dekomposisi. Jadi memecah persoalan menjadi hal-hal yang kecil. Sekali lagi, itu yang dikatakan apa? Memecah permasalahan menjadi masalah-masalah yang kecil. Nah, sedikit aja. Siapa yang mau mengungkapkan hasil
berpikirnya barusan. Siapa? Ada? Apa saja yang harus dipersiapkan? Aji, coba apa saja? Uang, betul sekali. Bagaimana kita akan bisa melaksanakan kegiatan perayaan tersebut apabila tidak ada uang? Selain uang, kelompok ini apa yang harus disiapkan? Alat dan bahan. Alat dan bahan seperti apa? Alat dan bahannya? Balon, boleh untuk berhias ya. Apalagi? Makanan, boleh. Jadi kita itu merupakan makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Pasti panitia membutuhkan makanan. Tadi balon untuk berhias bagus. Kemudian makanan untuk konsumsi panitia. Oke, lanjut kelompok ini. Kira-kira selain dari kelompok ini apa lagi? Bendera sekali. Selain bendera, apa? Hadiah, betul. Sudah kan? Di sana ingin mengadakan sebuah permainan hadiah untuk permainan. Nanti setiap permainan itu ada hadiahnya, boleh. Nah, untuk penggagaan hadiah maka ditunjang dengan uang tadi. Bahkan apa? Dekomposisi itu apa? Memecahkan suatu permasalahan menjadi masalah yang lebih kecil. Oke, sekarang silakan hidupkan satu kelompok dari masing-masing kelompok. Di Google Classroom-nya masuk di seperti biasa tugas. Nah, di sana ada KKA. Ada tidak? Sudah ditemukan? Boleh. Kalau sudah menemukan KKA, klik ada LKPD. Ada LKPD? Oke. Kita sekarang lakukan pembagian masing-masing LKPD. Tinggal klik kebagian apa? Kelompok 3. Oke, udah. Iya. Bagian abstraksi berarti klik di abstraksi. Nah, ini yang harus dipelajari. Oke, kemudian kelompok berapa? Satu ya. Kelompok 1 silakan. Tinggal diklik. Pengenalan pola. Oke, kelompok 1 pengenalan pola. Berarti kerjakan yang pengenalan pola. Ini pengenalan pola. Kelompok lanjut apa tadi? Pengenalan pola. Kelompok 2 dekomposisi. Udah di dekomposisi. Kita klik yang bawah dekomposisi. Kelompok 3 abstraksi. Kelompok 4 algoritma. Oke, silakan kalian pahami instruksi yang ada di LKPD. Oke, silakan. Selamat mengerjakan LKPD. Silakan diskusikan. Kalian harus kolaborasi. Ya boleh. Misalnya mau giliran mengetiknya boleh. Ya, silahkan diskusikan.
satu. Boleh satu bisa. Oke, saya cek dulu. Barangkali ada kelompok yang belum menyelesaikan. Kelompok satu. Oke. Tepuk semangat dan hidup dulu. Siapa yang mau mimpin? Nisa, oke, silakan Nisa. Nisa, silakan Nisa mimpin. Tepuk dan tinduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin membukakan hasil diskusi kami. Nomor 1, aku adalah bukan orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Apakah aku? Jawabannya adalah restoran. Aku adalah alat untuk menulis, biasanya panjang dan berbentuk, sering dipakai di sekolah. Apakah aku? Pensil. Aku memiliki banyak gigi, tapi aku tidak bisa menggigit. Pekerjaanku melakukan rambut. Akhirnya apa? Jawabannya sisi rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Nah, barusan kelompok 3 sudah selesai. Barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Silakan. Ada tidak? Ada tidak? Oke, kalau tidak, boleh kembali ke habitatnya masing-masing. Oke. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa? Kami perwakilan dari kelompok 2 dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian mananya akan dilihat tembok yang kosong, alat gunting dan lem, bahan, spidol, kertas dan benang. Biaya 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana ya. Barangkali ada yang bertanyakan. Ini mengenai dekomposisi. Bisa permasalahan menjadi masalah yang kecil. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, boleh kalau tidak bisa dulu. Silakan kita dari 4 kelompok sudah hampir depan. Oke, kita coba kupas satu persatu. Mulai dari dekomposisi. Nah, di sana kan yang dekomposisi itu mengenai menyambut HUT RI di sekolah. Apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, diantaranya akan merias ke kelas. Nah, bagian mana yang akan dirias? Tembok yang kosong boleh temboknya biaya. Nah, biaya di sini untuk membeli alat dan bahan diperkirakan atau dianggarkan 100.000. Oke, itu yang dikatakan tadi dekomposisi yang dipecahkan oleh kelompok 2. Oke, selanjutnya ke pengenalan pola. Di pengenalan pola di sini ada kata kunci. Kata kuncinya di sini bermain sepeda. B-nya bintang 5, E-nya segitiga, R-nya tambah, M-nya jajar ringgan, kemudian A-nya ini apa ini namanya? Lap boleh. Kemudian I
X segitiga, ini batu P-nya segitiga, D bintangkan, dan H lagi. Oke, bagus juga untuk kelompok 1. Yang selanjutnya ke abstraksi. Oke, abstraksi di sini kalian harus memperhatikan hal-hal yang penting. Yang pertama, aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja, ada kursi, tapi bukan rumah. Apakah aku? Restoran. Oke, itu banyak gigi, tapi aku tidak bisa menggigit. Pekerjaanku merapikan rambut. Aku ini apa? Oke, itu yang merupakan abstraksi. Jadi abstraksi di sana merupakan teka-teki yang mesti kalian simpulkan. Lanjut, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Satu lagi, algoritmik yang dikerjakan oleh kelompok ya, kalian semua keren-keren, bagus-bagus, pintar-pintar semua. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya. Sekarang satu lagi yang harus kalian laksanakan, yaitu evaluasi. Silakan buka Google Classroom, hidupkan semua laptop yang ada. Waktunya 10 menit. Silakan ada KKA, klik evaluasi pembelajaran. Kemudian silakan kerjakan masing-masing ya. Tapi nanti giliran. Kerjakan masing-masing. Tapi nanti giliran laptopnya. Kasih nama masing-masing. Oke, saya cek dulu apakah kalian sudah menyelesaikan evaluasinya. Ada yang sudah ya? Di antara kalian, siapa yang mau menyimpulkan? Ada? Ada? Nurul, silakan. Simpulkan. Berpikir komputasional merupakan komponen bekerja dapat menyelesaikan persoalan atau alasan dari. Oke, udah cukup bagus. Tepuk tangan buat ini. Yang lain barangkali siapa lagi yang mau? Haji, silakan Haji. Prinsip ketiga maka komputasional yang Oke, tepuk tangan lagi. Oke. Nah, jadi berpikir komputasional di sini merupakan kemampuan berpikir memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknik komputer. Adapun berpikir komputasional di sini terbagi menjadi empat itu tadi. Yang pertama prinsipnya prinsip dekomposisi. Bagaimana dekomposisi? Memecah